Emil karena ia tidak tahu manfaatnya jika sudah menjadi pemain timnas Garuda. Iya, dia belum saya tahu orang lagi. Indonesia, saya lahir di sana. Kerabat dari pihak ayah semuanya masih tinggal di sana. Saya telah ke Indonesia beberapa kali, kebanyakan waktu libur dan saya akan lebih sering kembali. Memang benar. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa dimurahkan rezeki dan juga diberikan kesehatan yang baik sepanjang masa insya-Allah, dan juga sukseslah kalian dalam apa juga yang kalian usahakan. Semoga kita sama-sama berbahagia bersama keluarga masing-masing. Oke guys, dulu pernah seorang pemain ini dia punya ayah yang tidak bersetuju untuk anaknya ingin membela timnas Indonesia. Siapakah dia? Dia adalah Emil Audiro. Sebenarnya Emil Audiro ingin membela timnas Indonesia juga, tetapi oleh karena kekangan ayahnya, kedua ibu bapaknya, orang tuanya yang masa itu coba untuk meremehkan Indonesia, karena Indonesia katanya sampai bila ke World Cup. Tetapi akhirnya anaknya itu tidak juga menjadi pemain Italia, yang sebenarnya dia menginginkan untuk Emil Audiro itu bermain di Italia, juga tidak dipanggil-panggil oleh timnas Italia. Jadi akhirnya hanya begitu sajalah bermain di klub. Berbeda pula dengan Martin Pais yang cepat membuat tindakan untuk mengambil sumpah WNI, tetapi cuma mengambil masa untuk perpindahan federasi ke Indonesia. Jadi tetapi akhirnya sekarang kemenangan kepada Indonesia, kepada Bapak Erick Thohir, sah berjaya membawa Martin Pais bermain dengan timnas Indonesia. Jadi enggak apa guys, kita ambil mana yang hatinya ada nasionalis untuk Indonesia, itu yang bisa dipercepatkan. Kepada mereka yang masih belum bersedia dan masih memikirkan mungkin akan bermain dengan negara mereka yang bermain di klub di negara itu, mungkin mereka masih memikirkan itu, tidak apa, kita beri peluang kepada yang betul-betul cintanya kepada Indonesia itu. Jadi sekarang ini syukur alhamdulillah Martin Pais sudah bisa bermain dengan timnas Indonesia, walaupun mungkin di perlawanan yang kedua melawan Australia nanti, baru debut pertamanya itu akan beliau beraksi. Oke guys, ini yang saya ingin reaksi ya pada kali ini. Sok jual mahal yang buat karirnya meredup. Emil makin merana, Pais nikmati enaknya jadi pemain timnas Indonesia. Yuk kita semak bareng video ini guys. Walaupun Emil Audiro ini punya pengalaman lah kan, sudah bisa membela timnas Indonesia. Kabar itu diungkapkan langsung oleh Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI. Tentu sebuah kabar yang sangat bagus bagi pecinta timnas. Berbicara soal Martin Pais, kita jadi teringat dengan sosok Emil Audiro Mulyadi, di mana pemain Como tersebut sebelumnya juga sempat dirumorkan bakal bergabung dengan timnas Indonesia. Kini setelah rumornya mulai menghilang, karir Emil Audiro malah semakin turun. Bahkan untuk memperkuat timnas Italia tampaknya adalah sesuatu yang sangat sulit bagi pemain berusia 27 tahun tersebut. Dan untuk itu inilah cerita Emil Audiro Mulyadi, pemain yang sebelumnya dirumorkan bakal bergabung dengan timnas. Oke, ini ceritanya. Beda nasib Emil Audiro Mulyadi dan Martin Pais. Ya, Emil Audiro Mulyadi adalah pemain keturunan Indonesia yang grade-nya dapat dikatakan grade A. Itu terjadi karena dalam karir Emil, dirinya pernah memperkuat tim-tim besar Italia seperti Juventus hingga Inter Milan. Namun berkat situasi itulah membuat Emil urung membela Indonesia. Ia memilih sabar karena dirinya yakin suatu saat bakal mendapatkan kesempatan untuk membela timnas Italia, entah itu di laga persahabatan maupun resmi. Tapi sampai saat ini kesabaran Emil belum membuahkan hasil karena timnas Italia tak pernah memanggilnya. Contohnya yang terjadi di ajang Piala Eropa yang lalu, di mana Gli Azzurri lebih memilih kiper seperti Donnarumma, Alex Mere hingga Vicario. Oh, tidak pernah dia dipanggil ya oleh Italia, walaupun dia masih
menginginkan sebenarnya dia dipanggil. Tapi belum pernah ada dia bermain dengan Italia. Jika melihat situasi saat ini, Emil Audero tampaknya makin mustahil untuk membela Italia. Alasannya adalah karena karirnya yang terus menurun. Itu terbukti karena saat ini Emil memperkuat Como, tim yang baru promosi ke Serie A. Bahkan jika tidak direkrut Como, pemain kelahiran Mataram itu bakal bermain di Serie B bersama Sampdoria. Belum lagi dengan usianya yang terus bertambah, sehingga hal itu bakal memperkecil peluang Emil untuk membela negara kelahirannya. Mungkin umurnya pun makin meningkat sudah, jadi agak sulit lah dia untuk menjadi pemain Italia. Citra Emil Audero makin buruk usai pernyataan kontroversi ayahnya. Berbicara Emil Audero tentu jadi teringat dengan ayahnya yang terkesan sombong, di mana kesombongan ayah Emil terjadi saat dirinya ditanya apakah Emil bisa membela timnas Indonesia atau tidak. Secara mengejutkan, ayah Emil mengatakan jika dirinya tidak setuju bila anaknya membela timnas. Alasannya adalah karena saat itu prestasi sepak bola Indonesia masih kurang dan tidak bisa bersaing di level Asia. Alasan itulah yang membuat ayah Emil menyarankan agar anaknya membela Italia saja. Namun kini harapan dari ayah Emil nyatanya tidak sesuai, karena faktanya Emil malah tidak dianggap di Italia. Nah, ini katanya guys. Mimpi kali. Kalau si Emil dia inginnya mau jadi pemain Piala Dunia, yang dia harus ambil ya di sana dong. Orang kita lolos Asia aja enggak, apalagi Piala Dunia. Nggak usah lah. Apa sih penghargaannya di sini? Itu kata-kata yang membuat donor rumah apa kayak gitu-gitu berat. Terus katanya Emil di generasi yang salah. Ya itu kan bahasanya media sini. Iya sih. Media sini kan mau nulis kayak apa aja silakan. Enggak lah, kemungkinan itu enggak. Kemungkinan enggak bela timnas Indonesia kan? Terlalu rugi lah. Itu kata-kata ayahnya. Setelah sempat bungkam, Emil Audero akhirnya mengungkapkan soal peluangnya membela timnas Indonesia. Sebelum itu ia mengaku jika timnas Indonesia sangat menginginkan jasanya sebagai penjaga gawang. Oleh sebab itu, jika ingin membela Indonesia, Emil bisa saja langsung mengajukan naturalisasi. Tapi hal itu akhirnya tidak dipilih Emil karena ia tidak tahu manfaatnya jika sudah menjadi pemain timnas Garuda. Iya, dia belum saya tahu orang lagi. Indonesia, saya lahir di sana. Kerabat dari pihak ayah semuanya masih tinggal di sana. Saya telah ke Indonesia beberapa kali. Kebanyakan waktu libur dan saya akan lebih sering kembali. Memang benar timnas Indonesia menginginkan saya, tapi saya punya paspor Italia, jadi kemungkinan itu tidak ada. Tentu saya bisa mengajukan permintaan, tapi saya tidak tahu seberapa besar manfaat itu bagi saya, kata Emil Audero pada media. Jadi poinnya di sini guys, kita janganlah meremehkan terlebih dahulu ya, sebab kita tidak tahu apa yang berlaku di kemudian hari. Inilah macam ayah Emil Audero nih. Wih, kata-katanya itu jangan mimpi lah dia cakapkan. Tapi akhirnya Indonesia sudah tidak membutuhkan Emil Audero. Nah, tidak payahlah Emil Audero ini. Sudah ada Martin Paes pun. Jika dulunya Indonesia membutuhkan Emil, namun saat ini tampaknya sudah tidak. Alasannya adalah karena Indonesia sudah mendapatkan kiper baru yang kualitasnya tidak kalah dengan Emil Audero. Kiper yang dimaksud adalah Martin Paes. Pemain Dallas FC itu juga diprediksi bakal menjadi kiper utama timnas Indonesia untuk beberapa tahun ke depan. Soal kualitas jangan diragukan lagi, karena Paes mampu menunjukkan performa terbaiknya di MLS. Bahkan Martin Paes pernah membuat pemain seperti Messi frustasi di lapangan. Nah, tengok. Martin Paes pernah melawan Messi guys. Ini lagi pengalaman juga. Pengalaman sama lah pengalamannya dengan Emil Audero, tapi Martin Paes ni dia tidak sombong lah macam ya Emil Audero tu awal-awal sudah meremehkan Indonesia, jadi mungkin sulit
untuk anaknya berjaya kalau ayahnya sudah begitu kan. PES pamer enaknya jadi pemain timnas Indonesia. Tengok Pais menikmati. Sama seperti yang dirasakan oleh pemain lain, Martin Paes akhirnya merasakan betapa enaknya menjadi pemain timnas. Enak yang dimaksud adalah saat Paes mendapatkan ratusan ribu followers di Instagram. Tak hanya itu, dirinya juga selalu merasa tak sendiri karena fans Indonesia selalu hadir untuk memberikan dukungan. Bahkan dukungan itu terus dilakukan entah di dunia nyata maupun dunia maya. Terbaru dukungan kembali dirasakan oleh Paes saat ia mengunggah sebuah postingan di Instagram, di mana postingan itu mendapatkan 12.000 komentar lebih, yang mayoritas isinya adalah bentuk dukungan untuk kiper berusia 26 tahun tersebut. Begitu guys, dia punya dukungan terus ke followernya meningkat ratusan ribu apabila sudah menjadi timnas Indonesia. Itulah fans Indonesia ini bagusnya. Mereka terus memberi semangat kepada pemain itu apabila sudah bergabung dengan timnas Indonesia, menjadikan Paes ini mungkin berkobar-kobar semangatnya. Sebagai fans timnas, kita tampaknya harus berterima kasih kepada Martin Paes karena dirinya mau membela Indonesia. Padahal sebenarnya Martin Paes tidak memiliki darah Indonesia dalam tubuhnya, namun ia dengan sukarela siap berjuang demi Garuda. Berbeda dengan Emil Audero yang jelas-jelas memiliki darah Indonesia dari ayahnya, tapi ia memilih jalannya sendiri dengan menolak Indonesia dan memilih menunggu timnas Italia. Sekali lagi kita harus menghargai keputusan Emil. Semoga keputusan itu menjadi keputusan terbaik dalam hidupnya. Jadi itulah pembahasan soal Emil Audero Mulyadi dan Martin Paes soal kaitannya dengan timnas Indonesia. Oke, kita ulas guys. Oke guys, itulah akibatnya, itulah dampaknya dan kesannya apabila kita suka meremehkan sesiapapun, meremehkan orang lain, meremehkan negara lain. Jadi dalam hidup ini kita tidak payah meremehkan sesiapapun, walaupun dalam hati kita tidak suka kepadanya, tetapi sekurang-kurangnya kita jangan merendah-rendahkan orang lain, karena dalam hidup ini pasti ada hukum karma, dan dalam hidup ini kita ini sama saja makhluk Tuhan yang berada di muka bumi ini punya hati dan jiwa nurani yang netral, yang sebenarnya tidak perlu pun merendah-rendahkan kepada sesiapa untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Inilah seperti apa yang dilakukan oleh ayah Emil Audero, menginginkan anaknya bermain di Italia, dalam masa yang sama merendah-rendahkan Indonesia. Padahal dia sendiri adalah warga negara Indonesia, memang menetap di Indonesia, tetapi tidak memberikan sebagai nilai ketimuran itu di dalam jiwanya. Kalaupun kita tidak inginkan bermain dengan Indonesia, tetapi sekurang-kurangnya jangan merendah-rendahkan. Begitu poinnya. Jadi semoga apa yang tercapai oleh Martin Paes bermain dengan timnas Indonesia itu dia nikmati dengan baik. Begitu followernya meningkat drastik sampai ratusan ribu, tetapi Emil Audero jadinya tidak pun dipanggil di Italia dan sekarang bermain di klub baru yang bermain di baru naik kasta, yaitu Como. Itu pun nasib mungkin dipanggil ya, kalau tidak dia akan bermain di Liga 2 di bawah lagi. Jadi memang sekarang ini kalau kita melihat contohlah dulu Indonesia belum lagi pun sampai ke tahap yang sekarang ini, tetapi ramai yang merendah-rendahkan. Begitu juga dengan mungkin tim-tim lain. Jangan kita menganggap remeh. Contohlah Myanmar kah ataupun Kamboja kah yang sekarang ini mungkin dia di bawah-bawah, tapi kita tidak tahu 5-10 tahun akan datang mungkin mereka akan lebih baik dari kita. Jadi bila kita sudah berada di kedudukan yang sekarang ini bagus, kita biasa, kita santai, kita hormati siapapun tim, sesiapapun orang, itu akan menjadikan kita lebih berharga dan bernilai di masa hadapan nanti. Jadi Bapak Erick Thohir telah melakukan yang terbaik
dia sudah ketemu dengan Emil Audiro juga, tetapi Emil Audiro menolak. Jadi ya nggak apa-apa, mungkin Emil Audiro lebih memilih di sana, dan akhirnya dia juga yang menerima karmanya di sana nanti. Jadi Bapak Erick Thohir ini dia seorang yang secara profesionalnya, orang mau ya bisa saja datang ke Indonesia, tetapi orang yang enggak mau ya biarkan saja. Itu style Bapak Erick Thohir. Sebab ada ramai lagi yang contoh penjaga gawang nih, ada ramai lagi penjaga gawang yang berpotensi, yang di luar sana yang menginginkan bermain dengan timnas Indonesia, mempunyai keturunan Indonesia sebenarnya. Oke guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Mungkin kalian juga punya pendapat sendiri ya terkait dengan berita ini. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah untuk berbagi info yang berkaitan, info yang bermanfaat juga. Kita komentar secara positif guys, walaupun kita ini direndah-rendahkan, tetapi kita coba sambut dengan secara yang positif untuk membina mental dan emosi kita itu kepada kematangan dan kedewasaan yang lebih tinggi. Nggak apa biar orang selalu meremeh dan merendahkan kita, tetapi kita tetap positif, kita tetap fokus dengan apa yang kita lakukan, yang kita rasa itu baik untuk diri kita dan orang lain, maka kita terus lakukan kebaikan itu. Oke, sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Kepada yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen juga. Dan kepada yang sudah subscribe, yang sudah selalu komentar, yang sudah selalu like, teruskan like guys, teruskan komentar yang positif. Semoga kalian juga sentiasa diberikan kesehatan, dimurahkan rezeki. Dan tanpa kalian juga saya tidak mampu berkembang guys dalam channel YouTube ini. Ini adalah hasil dari sokongan kalian semua. Saya masih berkomentar terkait dengan sepak bola ASEAN ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Askalana Studio untuk kita, channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia. Channel YouTube dari Malaysia di Askalana Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalana Studio. Askalana Studio.